Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Anies Rashid Baswedan. Kita tahu sama-sama dia kemarin ke Bali, katanya menghadiri KTT. Dan tahu nggak, beliau itu yang terhormat, yang kita hormati dan kita cintai sama-sama, itu berangkat ke Balinya pakai pesawat kelas ekonomi. Keren ya. Dan diiring-iringi sama kameramen. Ketika dia masuk ke pesawat, sampai ada pramugarinya yang terkamera. Kemudian sengaja dia berjalan ke bangku paling belakang, padahal di depan masih kosong. Mungkin berharap orang-orang yang dilewatinya akan menyalami. Ternyata bos, dicuekin. Mungkin Anies ingin cek pengaruh, Anies ingin cek elektabilitas, ingin cek keterkenalan. Ternyata yang ada di pesawat itu 99,9% cuek. Kita lihat dulu nih videonya. Lucu gak? Lucu kan? Memang Anies sedang berupaya untuk merebut hati rakyat. Bagaimanapun caranya, berbagai macam cara beliau lakukan untuk mengambil hati rakyat, untuk kemudian elektabilitasnya terus meningkat, keterkenalannya terus menambah. Hingga kita tahu sama-sama tadi atau kemarin ya, Anies bertemu dengan Gibran Raka Buming Raka. Dan Gibran sebagai anak yang punya adab dan sopan santun menemui beliau dengan sangat hormat. Gibran yang dididik oleh Presiden Jokowi sebagai anak yang punya adab, punya sopan, punya kewajiban untuk menghormati tamu, ya datang menjumpai sebatas tamu, ya. Intinya Anies terus kemudian melenggangkan keterkenalannya, ya meskipun susah terkenal. sudah terkenal di Petamburan, sudah terkenal di Bogor, sudah terkenal di Jawa Barat, sudah terkenal di Priangan Timur, sudah terkenal. Cuma kan Indonesia bukan hanya itu, tapi di luar. Itu udah jelas. Faktanya ketika dia mau masuk pesawat, ya mungkin satu kali lagi ingin pencitraan, ingin cek siapa aja yang akan menyelami, siapa aja yang kemudian akan hormat. Ternyata dicuekin, bahkan ada yang sampai tidur. Aduh, saya kadang-kadang
Kasihan lihat Anies serius, karena keseriusannya itu membuat kita luar biasa nih semangatnya. Dia kemudian safari politik kemana-mana kan, ke Solo bahkan, safari politik. Jalan-jalannya meskipun belum tentu ini Anies bisa nggak kemudian dicapreskan, karena sampai detik ini masih belum ada kejelasan tentang koalisi tiga partai itu, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kebayang saya kalau misal itu koalisi nggak jadi, nggak terbentuk, bagaimana nasib Anies Rashid Baswedan yang sudah sangat serius, sangat berharap penuh dia menjadi presiden dengan pendukung-pendukungnya yang sangat militan. Kebayang saya bagaimana kemudian efeknya nanti. Tapi ya kita doakan sama-sama, mudah-mudahan koalisi itu cepat terbentuk biar lebih tegas dan jelas. Anies mampu menjadi capres beneran, bukan capres-capresan seperti sekarang, karena belum jelas kan. Karena udah sangat serius, satu kali lagi, jangan dilama-lama lah. Jangan dilama-lama, kasihan orang yang sedang berjuang, kasihan orang yang sudah berupaya sedemikian rupa cara. Ya meskipun partai yang lain belum ada kan. Makanya Anies tuh sudah start di awal nih. Start di awal, makanya kalau misal Anies gak menang, ini perlu dipertanyakan lebih dalam. Kenapa? Karena secara logika sederhana mestinya sudah harus menang Anies tuh jadi presiden, karena sudah start dari awal. Orang lain belum ada yang kemana-mana, capresnya juga belum ada. Ini Anies sudah, kalau dikatakan nyolong star ya, nyolong star. Udah pokoknya saya doakan mudah-mudahan koalisinya cepat terbentuk biar Anies semakin lega dan tenang, jalan-jalan ke sana kemari bener-bener pede menjadi calon presiden. Ya meskipun saya kira Partai Nasdem dan koalisinya sudah mulai berpikir rasional. Kalau hanya menjadikan dari perwakilan PKS jadi cawapres atau dari Demokrat menjadi cawapres, itu tidak akan terlalu menaikkan elektabilitas Anies. Makanya sampai detik ini lagi cari-cari nih siapa yang layak dan cocok mendampingi Anies. Tapi itu urusan nanti, yang jelas koalisi dulu bos. Mending koalisi dulu, atau masih rebutan ya. PKS pengen Aher, Demokrat pengen AHY. Silahkan selesaikan masalah itu. Berarti yang lebih netral itu cari yang dari luar. Misal siapa? Novel Bamumin, itu pengaruhnya udah jelas. 130 juta orang di bawah komando Novel Bamumin. Biar gak ada yang cemburu, biar PKS gak cemburu, kemudian Demokrat juga gak cemburu dari luar. Ya kita doakan mudah-mudahan Anies Baswedan sehat selalu dan sukses, nanti benar-benar sehat bertengkar di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.